Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer yang telah lulus seleksi P3K dan fresh graduate yang telah lulus seleksi CPNS formasi tahun anggaran 2024 tahun yang lalu. Di mana seusai lebaran heboh informasi pelantikan dan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara mulai di bulan April 2025 tahun ini. Nah, informasi tersebut Bapak Ibu benar ya, karena memang apa yang telah disampaikan oleh Presiden, yang telah diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara, bahwa pengangkatan calon aparatur sipil negara formasi tahun anggaran 2024 dipercepat proses pengangkatannya di tahun 2025 tahun ini, sehingga setelah pengumuman itu yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, langsung direspon oleh Badan Kepegawaian Negara dengan menerbitkan proses pengangkatan CPNS dan proses pengangkatan P3K tahun 2024 di tahun ini, di mana ada beberapa tahapan-tahapan yang memang harus dilalui dalam hal pengangkatan calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, ini berita terbaru terkait dengan proses pengangkatan. Ini sehubungan dengan banyaknya pertanyaan subscriber kita yang mengatakan bahwa informasinya seusai lebaran ada pelantikan, pengambilan sumpah serta pengangkatan aparatur sipil negara yang telah lulus seleksi P3K dan CPNS 2024. Namun, sampai sekarang katanya belum. Nah, Bapak Ibu, menjawab pertanyaan tersebut, memang telah disampaikan hal demikian. Bahkan di bulan Maret pun ada yang telah menetapkan pengangkatan dengan TMT 1 Maret 2025 atau ya TMT Maret Bapak Ibu, karena proses pengusulan NIP-nya itu telah selesai di akhir bulan Februari. Maka daerah yang dianggap sudah memenuhi syarat untuk pengangkatan pada 1 Maret, maka itu juga tidak menjadi permasalahan sesuai dengan pernyataan resmi BKN pada surat edaran terbaru dengan nomor 2933 per 18 Maret 2024, 2025 maksudnya Bapak Ibu. Demikian juga dengan surat Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu calon aparatur sipil negara yang segera dilantik dan diangkat menjadi ASN, yaitu mengenai pengangkatan dan pelantikan CPNS dan P3K tahap 1 tahun 2024, mengenai prosesnya hingga nantinya Bapak Ibu bisa mendapatkan gaji. Tahapan pengangkatan dan pelantikan calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Pertama, usul NIP oleh instansi atau Pemda. Ingat Bapak Ibu bahwa usulan NIP dari instansi masing-masing atau Pemda tidak seragam jadwalnya sampai kepada BKN. Sehingga BKN pun memprosesnya ya juga tidak serta-merta di seluruh kabupaten kota atau provinsi seluruh Indonesia. Di mana apa yang dikerjakan oleh BKN yaitu sesuai dengan usul yang telah resmi dan sah, kemudian datanya valid dan terdahulu, ya itulah yang didulankan oleh BKN untuk menuntaskan proses penetapan NIP. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua yaitu penerbitan NIP CPNS dan NIP 3K oleh Badan Kepegawaian Negara. Setelah mendapatkan usul penetapan NIP oleh Pemda atau instansi, maka BKN melaksanakan tugas untuk memproses hal tersebut, sehingga di masa libur pun di April atau Maret 2025 oleh BKN menyampaikan bahwa para pegawai BKN tetap melaksanakan tugas untuk menetapkan NIP calon aparatur sipil negara sesuai dengan usul yang telah disampaikan oleh daerah. Yang ketiga, proses penerbitan SK dan SPMT. Nah, setelah proses pertama dalam hal usul NIP oleh instansi atau Pemda, kemudian yang keduanya adalah penerbitan NIP, CPNS maupun P3K oleh BKN. Yang seterusnya adalah SK, ya. Dan kemudian setelah SK, maka terbit adalah SPMT.
Hal ini Bapak Ibu setelah diproses oleh BKN, maka diteruskan lagi kepada instansi atau Pemda untuk ditindaklanjuti dalam hal penerbitan surat keputusan atau SK pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dan calon aparatur sipil negara. Demikian juga dengan SPMT atau surat perintah melaksanakan tugas. Dengan demikian, berarti Bapak Ibu honorer dan fresh graduate yang telah dinyatakan lulus pada tahun 2024 sah menjadi aparatur sipil negara, baik menjadi calon pegawai negeri sipil, demikian juga dengan P3K. Ingat satu hal Bapak Ibu, dalam hal pengangkatan ASN PNS wajib melalui CPNS terlebih dahulu dengan nominal gaji yang diterima adalah 80% dari gaji normal atau dari gaji pokok pegawai negeri sipil. Itu ketentuan untuk CPNS. Berbeda dengan P3K yang langsung diangkat dan sah menjadi P3K tanpa potongan gaji 20%. Dalam arti, gaji full diterima 100% Bapak Ibu. Tidak menjalani calon P3K, tetapi langsung diangkat menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Yang keempat, pelantikan dan pengangkatan serta pengambilan sumpah calon aparatur sipil negara, baik itu calon pegawai negeri sipil atau CPNS, maupun pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Nah, kesemua itu Bapak Ibu, setelah SK dan SPMT-nya tuntas diterbitkan oleh Pemda, sehingga jadwal pelantikan dan pengangkatan itu ditentukan oleh instansi masing-masing. Terkait pertanyaan kenapa tidak seragam, latar belakangnya Bapak Ibu, itu karena usul dari masing-masing instansi atau Pemda yang tidak seragam jadwalnya sampai ke tangan BKN. Maka BKN pun bekerja sesuai dengan data yang ada. Tentunya mendahulukan data yang sudah kian masuk, itu diproses terlebih dahulu, baru memproses dokumen atau berkas seterusnya. Nah, sampai sekarang masih dihimbau supaya semua Pemda mengusulkan NIP calon aparatur sipil negaranya, baik CPNS maupun P3K, formasi tahun anggaran 2024 yang segera akan dilantik menjadi ASN di tahun 2025 tahun ini, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara, Judan Arif Fakrullah, dan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mengenai gaji dan tunjangan, tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk CPNS, masih berpedoman pada peraturan yang telah diterbitkan oleh BKN, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024, dengan catatan gaji CPNS 80% terlebih dahulu, baru setelah 1 tahun kemudian atau setelah terbit SK PNS-nya, maka baru mendapatkan hak penuh 100% sesuai dengan ketentuan. P3K berdasarkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 11 tahun 2024. Demikian informasi terkait dengan informasi terbaru pengangkatan dan pelantikan calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K tahap 1 tahun 2024. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.